ambil. Saya hanya memuji, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Tetapi saya tidak menduga bahwa saya yang akan memberitakan firman Tuhan. Itu sebabnya saya ingin cari, saudara, hal yang pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu dari kitab Kisah Para Rasul 20. Dalam ibadah ucapan syukur pada saat ini yang saya hitung-hitung tadi, ada 4 ibadah ucapan syukur yang dibuat oleh gembala dan jemaat. Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Saya akan bacakan sendiri ayat ini bagi kita sekalian. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Jadi Tuhan, saudara, dari ayat yang sudah, Tuhan adalah darah Yesus. Jadi jemaat itu adalah milik Yesus yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Ini sebabnya saya berkata tadi, jemaat itu mahal, saudara. Jadi jemaat itu adalah milik Tuhan, saudara. Bukan milik siapa-siapa, bukan milik perorangan, bukan milik sebuah lembaga, tetapi dalam Matius 16 ayat yang ke-18, ini ayat yang sudah sangat kita hafal, dan di atas batu karang ini kata Tuhan, aku akan mendirikan jemaatku. Bukan jemaat siapa, saudara. Ternyata jemaat itu adalah milik Tuhan. Lain kali Pak, orang salah lain kali baca kan, saudara. Tinggal orang baca ini, apa mau di jemaat? Oh, orang di jemaat ada 5, ada 10 kan? Padahal jemaat Tuhan punya, bukan orang punya. Kita hanya dipercayakan oleh Allah mengembalakan umat-umatnya. Jadi harga dari kehidupan anak-anak Tuhan darah Yesus. Mungkin saya mau tanya ini, mana jemaat ini? Jemaat Kodim. Untuk tentara sekali ini, pasukan diri, puji. Orang tadi waktu apa di muka sini, Nasdem orang penyanda, Demokrat, penyanda, Tuhan punya. Kita dengan pendeta Peret tadi duduk di Nasdem, Demokrat, penyanda, Tuhan punya. Saudara mahal. Kenapa saya katakan mahal? Karena harga hidup saudara darah Tuhan Yesus. Jadi jemaat itu bukan milik seseorang, bukan milik satu lembaga, tetapi mereka adalah milik Tuhan. Tetapi saudara, Tuhan tidak ingin dia bekerja sendiri. Dia yang menetapkan oleh Roh Kudusnya, dia panggil pendeta Hence jadi gembala di sini. Jadi yang menetapkan pendeta Hence Turanga di sini Roh Kudus, bukan siapa-siapa. Ruhen waktu lalu tarik di mana? Di Tanjung Dulang. Begitu. Saya dan pendeta Hani pernah ke sana waktu KPRP lah. Itu pendeta Hani. Jadi super nanti di Tanjung Dulang. Itu sebabnya saudara, Tuhan tidak bekerja sendiri, tetapi Dia mempercayakan kepada kita sebagai gembala-gembalanya untuk mengembalakan, untuk menjadi penilik umat-umatnya, orang-orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya saya sering berkata begini, jabatan
sebagai seorang gembala adalah jembatan yang paling mulia, saudara. Mungkin waktu pendeta Henry masih remaja, mungkin cita-citanya mau jadi gubernur, mau jadi menteri, tetapi Tuhan panggil. Tuhan panggil dia dengan panggilan yang mulia. Dia kata kecil-kecil begini, apa ya? Gitu. Bagaimana? Oh, masih. Dia kata kecil-kecil mah. Tuhan saya. Tuhan saya, aku jatuhkan. Ini Tuhan saya, Tuhan panggil pendeta Henry ya. Karena jabatan gembala adalah jabatan yang mulia. Itu sebabnya seringkali memang Tuhan sudah mengatakan bahwa gembala itu bukan profesi. Tuhan sudah tahu semua. Gembala itu bukanlah sebuah profesi. Sebab kalau orang bicara tentang profesi, itu bicara tentang untung rugi. Kalau kita untung, kita terus melayani Tuhan. Kalau kita rugi, kita semua mundur. Itu profesi. Tetapi jabatan sebagai seorang gembala adalah statusnya adalah panggilan. Kalau nyata panggilan, kalau nyata begini ke jemaat mau di sini di jemaat di sini ada jemaat saya percaya jemaat yang bertumbuh. Sebab periode yang lalu saya juga ditugaskan oleh ibu ketua pernah datang di sini. Waktu itu ada sesuatu, ya saya dan pendeta pasal waktu yang pernah datang waktu itu. Jadi saudara yang dikasih, jabatan sebagai seorang gembala adalah panggilan yang Tuhan nyatakan bagi saya dan saudara sebagai gembala Sinan. Itu sebabnya lakukan panggilan kita dengan motivasi, dengan kasih kita digerakkan melayani Tuhan. Sebab saudara, ternyata selama 3,5 tahun Petrus ikut Tuhan. Dia tahu begini, saudara. Kalau Tuhan menguntungkan saya, maka saya akan ikut Tuhan. Atau mungkin cita-citanya, kalau Tuhan Yesus jadi raja, saya jadi panglima. Tetapi ketika dilihat oleh Petrus, Yesus tidak mendatangkan keuntungan bagi dia. Dia menyangkal Yesus. Itu sebabnya, hal apa yang mendorong kita dalam pelayanan pekerjaan Tuhan? Itu sebabnya Yesus harus datang memulihkan keadaan Petrus di tepi Danau Galilea. Yesus tanya kepada Petrus, "Hai Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape?" Petrus jawab, "Tuhan, engkau tahu aku hanya mengasihi engkau dengan kasih pilih." Kasih pilih sebenarnya profesi. Sama dengan profesi. Tuhan tanya lagi kepada Petrus, "Hai Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape?" "Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau dengan kasih pilih." Yesus bertanya lagi pada pertanyaan yang ketiga, "Hai Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape?" Maka menangislah Petrus. Sebab ternyata selama ini dia iring Yesus, dia ikut Tuhan hanya sebatas untung rugi. Tetapi ketika Tuhan bertanya pada kali yang ketiga, dia berkata, "Ya Tuhan, aku siap mengasihi engkau dengan kasih agape." Ini dibuktikan oleh seorang Petrus ketika dia mati dengan kepala di bawah, salib dengan kepala di bawah. Tetapi yang saya ingin katakan bagi kita sekalian, layani Tuhan dengan kita dikuasai oleh kasih ini, tidak dikuasai oleh yang lain. Kita dikuasai oleh perkara-perkara surgawi, kasih agape yang mendorong kita mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, melakukan semuanya untuk kemuliaan bagi nama.
pujian yang berkata, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Hanya itu kerinduan. Lakukan terus dengan setia yang didorong oleh karena kasih kepada Tuhan dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan bagi saya dan saudara. Itu sebabnya saya tidak akan memperpanjang khotbah ini. Tetapi selamat ulang tahun bagi Bapak Pendeta Ence. 4 tahun di sini, 6 tahun dan 23 tahun berada di Bolong ini. Biarlah karya-karya Roh Kudus yang dahsyat akan menjadi pengalaman dari seorang hamba-Nya yang melayani Tuhan. Bukan dengan kuat, bukan oleh gagah, tetapi hanya oleh karena Roh semata-mata yang memberi kekuatan dan kesanggupan bagi hamba-Nya dalam pelayanan